sebelumnya mari kita siapkan hati kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan ya. Mari ambil posisi yang baik untuk berdoa kepada Tuhan, lipat tangannya dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing, Tuhan masih menyertai dan melindungi kami, memberikan kami kesehatan serta kekuatan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati memuji memuliakan nama Tuhan. Juga kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berhadiratlah Tuhan, dan Tuhan menyertai kami, menolong kami untuk memberikan kefokusan kepada kami untuk beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita nyanyikan satu pujian Kasih Yesus. Lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan bersorak, bertepuk tangan ya, kita akan bergerak memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagi satu lagu yaitu Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Tepuk tangan ya.
akan memberikan kefokusan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian seperti Samuel kecil. Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang baru, di mana Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sekarang kami ingin hati kami boleh dipenuhi oleh firman Tuhan, dengan firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan, tolong mampukan kami supaya kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar
bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Jawab perempuan itu, Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan. dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Kita sudah menyaksikan ya kisah mengenai bagaimana pertama kali kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ya, kisah ini sudah mungkin sangat familiar, artinya sudah sangat sering kita dengar, anak-anak juga mungkin sudah sangat sering membaca kisah ini gitu ya. Nah, kita akan flashback kembali, akan mengingat kembali ya bagaimana kasih Tuhan yang besar terhadap manusia. Nah, video yang baru saja kita saksikan ya menceritakan bagaimana Hawa pertama kali digodai oleh iblis untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang benar, di mana Tuhan Allah melarang untuk memakannya, tetapi yang dilakukannya adalah memakan ya, sehingga manusia sadar bahwa keadaan mereka tidak seperti mereka sudah tahu keadaan mereka seperti itu ya, dan yang berdosa pun bukan hanya Adam tetapi bukan hanya Hawa, tetapi Adam juga berdosa di sini ya, karena dia pun ikut memakan buah pengetahuan tersebut. Hal yang menarik adalah anak-anak, ketika manusia melakukan kesalahan, ya, apakah respon Allah pada waktu itu marah-marah, ya, membentak-bentak mereka? Apakah Allah pada waktu itu memukuli mereka karena mereka tidak taat kepada Tuhan? Tidak, ya. Malahan ketika Tuhan Yesus Allah datang hendak mendatangi mereka di Taman Eden, ya, Allah melihat, oh, dia datang ketika udara lagi sejuk, sepoi-sepoi, jadi enak untuk berbicara, ya. Suasananya juga mendukung, seperti itulah. Nah, Tuhan pun datang bukan, "Hei, Adam dan Hawa, kalian di mana?" Tidak seperti itu, tetapi Tuhan Yesus berjalan dan nanya, "Kalian di mana?" Setelah itu, apakah Allah bilang, "Kamu ya?" Marah-marahin, menghakimi. Apakah seperti itu? Tidak. Hanya Allah memberikan konsekuensi kepada manusia, ya. Konsekuensi dari ketidaktaatannya kepada Tuhan. Padahal kita, ya, pada waktu itu manusia pertama kali diberikan kebebasan. Semuanya boleh kamu makan,
kecuali satu, tidak boleh kamu makan. Ya. Dan kita diberikan free will oleh Tuhan, kehendak bebas. Sekarang kita diberikan kehendak bebas. Kamu mau pilih taat atau tidak sama perintah Tuhan. Buat kita ya, bukan hanya anak-anak, tapi kami juga guru-guru, orang tua juga belajar untuk taat akan perintah Tuhan. Kita sudah tahu nih perintah-perintah Tuhan ada di kitab suci. Ya, hukum kasih sudah Tuhan sangat jelaskan. Hukum kasih yang pertama apa? Kasihi Tuhan Allahmu. Hukum kasih yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, Tuhan juga sudah kasih aturan-aturan, perintah-perintah, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri, hormati ayah dan ibumu. Nah, sudah sangat jelas. Nah, sekarang pilihannya ada di kita. Apakah kita mau melakukan perintah tersebut atau mengabaikannya? Pilihan ada di kita semua, ya. Miss berharap dengan kita mendengarkan atau menyaksikan renungan pada pagi hari ini, kita boleh diubahkan, ya. Kita boleh mengingat, oh ternyata Tuhan itu ingin kita taat, supaya kita tidak terkena konsekuensi, ya. Kita semua ingin menjadi anak-anak Tuhan yang menuruti atau mentaati, melakukan kebenaran firman Tuhan, ya. Oke, Miss berharap kita semuanya diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat belajar anak-anak, yang ulangan tetap semangat, ya. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, sebelum kita akan tutup ibadah ini, kita berdoa dulu, ya. Doa akan dipimpin oleh Miss Angel. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di mana Tuhan masih mengingatkan kepada kami untuk kami boleh taat akan perintah Tuhan. Tolonglah kami anak-anak-Mu agar dapat melakukannya, agar dapat mengingatnya di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang hari ini kegiatan kami, proses belajar mengajar, berkati keluarga kami, orang tua kami yang bekerja. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.